Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik yang berjudul Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik di Indonesia. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim. Halo, saya Josnaini. Saya Enti Sudisna. Saya Putri Ramadina. Saya Dela Maulida. Saya Cindy Anedia, Sekjen Hospital. Selamat menyaksikan. Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Gem PAN 7 Tahun 2003 memberikan pandangan yaitu pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Keputusan Kemenpan RB Nomor 63 Kep M 47 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Macam-macam pelayanan publik adalah sebagai berikut, yaitu pelayanan administrasi, kedua pelayanan barang, ketiga pelayanan jasa. Persamaan dari pelayanan publik dan pelayanan swasta, yang pertama mencukupi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Yang kedua, kepercayaan pelanggan mempengaruhi kelangsungan hidup sebuah organisasi. Perbedaan pelayanan publik dan pelayanan swasta. Yang pertama, bantuan pemerintahan berbentuk jasa barang dan barang tidak terwujud seperti akta, perizinan, peraturan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan-pelayanan yang berbentuk berskala regional dan juga nasional seperti transportasi umum. Yang ketiga, bentuk pelanggan internal cukup banyak karena dari tatanan organisasi pemerintah lebih mengarah birokratis. Prinsip dunia pelayanan lebih mengutamakan pembeli eksternal terlebih dahulu daripada pembeli internal. Yang keempat, mutu pelayanan publik terus meningkat sejalan dengan keefektifannya. Yang kelima, peran warga negara sangat diperlakukan karena sangat berpengaruh dengan usaha-usaha untuk mengembangkan pelayanan publik. Yang keenam, menciptakan susunan kehidupan warga negara yang berdaya untuk memenuhi kehidupan sendiri merupakan tujuan adanya pelayanan publik. Penetapan harga barang dan jasa publik. Penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia adalah proses menentukan harga yang akan dikenakan kepada masyarakat untuk menggunakan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara atau BUMN. Faktor penetapan harga barang dan jasa publik. Penetapan harga ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti 1. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menyediakan barang dan jasa publik. 2. Permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran pasar terhadap barang dan jasa publik. 3. Kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk membayar harga barang dan jasa publik. 4. Tujuan kebijakan publik. Tujuan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik seperti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip penetapan harga barang dan jasa publik. Penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia harus efisiensi. Efisiensi di sini, harga yang ditetapkan harus mencerminkan biaya yang dikeluarkan secara efisien oleh pemerintah ataupun BUMN. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan di sini harga yang ditetapkan harus adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, ada transparansi. Transparansi proses penetapan harga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada publik. Yang terakhir, keempat, ada efektivitas. Efektivitas di sini, harga yang ditetapkan harus efektif dalam mencapai tujuan kebijakan publik. Mekanisme penetapan harga barang dan jasa publik. Mekanisme penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. Undang-Undang 1945 mengatur tentang peran negara dalam menguasai dan mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusahakan agar semua kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, tentang penetapan tarif tol. Selanjutnya juga ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan tarif listrik. Selanjutnya juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan air minum. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang penetapan tarif air minum. Materi selanjutnya, lembaga yang berwenang menetapkan harga barang dan jasa publik. Lembaga yang berwenang menetapkan harga barang dan jasa publik di Indonesia berbeda-beda tergantung jenis barang dan jasa yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa contohnya. Tarif tol ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tarif listrik ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tarif air minum ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tarif kereta api ditetapkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Tarif angkutan udara ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu manajemen pelayanan swasta bisnis dan manajemen pelayanan publik dalam keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2023 memberikan pandangan yaitu pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undang. Salah satu manfaat dari pelayanan publik adalah tugas dari kerja pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Tugas tersebut dilakukan bagi BUMN ataupun BUMD dalam memberi serta penyediaan pelayanan jasa serta barang publik. Dalam persepsi pelayanan terdapat dua jenis, yaitu memberikan pelayanan serta menerima pelayanan. Menurut Barata tahun 2003, penyediaan layanan atau service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang maupun jasa-jasa. Penerimaan layanan adalah pelanggan atau konsumen yang penerima layanan dari para penyedia layanan. Demikian akhir presentasi kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.